Secara garis besar, reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Ada yang reaksinya stoikiometrik, ada yang reaksinya tidak stoikiometrik. Oke, kalau reaksi stoikiometrik itu artinya perbandingan mol-mol dari zat-zat bereaksi itu sudah setara, gitu ya. Sudah mengikuti perbandingan koefisien. Jadi artinya nanti zat-zat bereaksi itu dua-duanya tepat habis dan dipastikan tidak ada sisa dari zat-zat bereaksi. Sedangkan kalau reaksi yang tidak stoikiometrik itu jika nanti perbandingan mol-molnya itu belum setara dengan perbandingan koefisien dari reaksi yang dimaksud. Ya. Maka kalau yang tidak stoikiometrik itu pasti ada reaksi yang bersisa atau artinya ada reaksi yang tidak habis. Reaksi yang habis itu dinamakan dengan reaksi pembatas, gitu ya. Jadi dalam reaksi non stoikiometrik atau tidak stoikiometrik ada reaksi yang habis dan ada yang bersisa. Nah, yang habis itu dinamakan sebagai reaksi pembatas. Oke, kita lihat contohnya. Kalau misalkan ada reaksi A ditambah 2B menghasilkan C ditambah 3D. Jika mula-mula mol dari A 3 mol, kemudian mol dari B 6 mol. Lihat, dari persamaan reaksinya, perbandingan koefisiennya itu harus antara A dan B harus 1:2. Kita lihat, mula-mula ada 3 mol A dan 6 mol B. Lihat perbandingan dari mol A dan mol B itu 3:6 atau 1:2. Artinya perbandingan molnya itu sudah setara dengan perbandingan koefisien. Maka dipastikan reaksinya itu merupakan reaksi yang stoikiometrik. Artinya nanti pada akhirnya tidak ada yang tersisa dari zat pereaksinya. Coba lihat kalau 3 mol A direaksikan dengan 6 mol B, maka nanti seluruhnya kalau ada 3 mol A, maka mol B yang akan bereaksi juga 6 mol dan terbentuk C sebanyak 3 mol dan D sebanyak 9 mol. Dipastikan keadaan sisanya tidak ada zat-zat bereaksi yang bersisa. Kemudian kalau contoh yang kedua, kalau misalkan ada A direaksikan dengan 2B, sama ya reaksinya menghasilkan C ditambah 3D. Jika mula-mula ada 4 mol A dan 5 mol B, ya. Lihat perbandingan koefisiennya antara A dan B kan harus 1:2 ya. Sedangkan mula-mula mol dari A itu 4, mol dari B itu 5. Perbandingan molnya 4:5. Artinya ini reaksinya tidak stoikiometrik ya. Nah, dipastikan ada yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Yang mana? Yang A atau yang B. Ya, jadi zat A atau zat B. Gitu ya. Oke, kalau kita misalkan zat A sebagai reaksi pembatas, gitu ya. Maka nanti artinya si A akan habis ya. Oke, berarti kalau yang bereaksi A itu 4, maka kan perbandingan A banding B harus 1:2. Maka B yang tersedia itu harus 8, padahal mula-mula cuma ada 5 ya. Maka dipastikan si A bukan sebagai reaksi pembatas. Yang bertindak sebagai reaksi pembatas itu adalah B. Lihat, kalau B yang bereaksi itu 5, maka mol A yang bereaksi, kan perbandingannya antara B sama A 2:1. Kalau B-nya 5, dipastikan A yang bereaksi itu 2,5. Gitu ya. Kemudian, mula-mula kan A 4, yang bereaksi hanya 2,5. Dipastikan ada A yang tersisa, yaitu sebesar 1,5. Kemudian kalau C yang terbentuk itu sebesar 2,5 dan D yang terbentuk sebesar 7,5 ya. Nah, karena A yang bersisa, kemudian B yang habis, maka si B itu bertindak sebagai reaksi pembatas.